Halo Ibu dosen, perkenalkan nama saya Hizkia Winandra Dwi Kurnia, NIM saya 111800600. Video ini dibuat dalam rangka mengerjakan tugas akhir semester mata kuliah investasi dan sekuritas. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran apa yang saya dapat selama satu semester ini di mata kuliah ini. Yang pertama itu mengenai apa itu investasi. Investasi adalah suatu ilmu yang mempelajari proses dari menandai satu atau lebih dari aset. Nah, kemudian ada jenis-jenis investasi itu ada 3, seperti aset keuangan, sekuritas pasar, dan aset real. Nah, setelah itu, ada alasan mengapa kita harus mempelajari investasi ini. Dan ada 2 aspek yang dijelaskan, yaitu aspek personal dan aspek yang merupakan suatu hal yang penting dalam pekerjaan atau profesi. Nah, kemudian ada keputusan dalam investasi yang harus kita perhatikan, yaitu ekspektasi dari pengambilan yang diterima. Dan kemudian kita juga diajari mengenai kalau di setiap investasi itu ada risiko yang kita hadapi sebagai investor. Topik selanjutnya adalah mengenai investasi dan peranan pasar modal. Bahasannya yaitu ada mengenai investasi yang terdiri dari 2 tipe, yaitu ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Kemudian ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana terjadi jual beli saham dan sarana memindahkan dana dari pemilik dana ke peminjam dana. Kemudian ada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pasar modal Indonesia. Yang lain ada Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Kemudian juga dijelaskan mengenai ada proses transaksi di pasar modal dan keuntungan bagi perusahaan yang sudah go public. Kemudian topik selanjutnya ada mengenai perusahaan yang memerlukan dana besar untuk operasionalnya, yaitu dengan cara go public dengan menerbitkan saham. Ada 2 saham yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu saham preferen dan saham biasa. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, kemudian setelah materi itu kami diminta untuk memilih 3 perusahaan yang ingin kami investasikan dan dimasukkan ke dalam portofolio, yang kemudian kami disuruh untuk mengkategorikannya apakah termasuk dalam saham blue chip, income stock, atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah ada mengenai konsep mengenai risk dan return, di mana di sini itu diperkenalkan istilah semakin tinggi resiko, semakin tinggi juga pendapatan. Dan ada tipe investor yaitu risk seeker, di mana tipe ini menyukai perdagangan jangka pendek, dan di sisi lain ada risk averse, di mana tipe ini adalah investor tidak berorientasi jangka pendek tapi melalui menunggu dividen. Nah, setelah ini terus kami juga diajarin untuk menghitung return saham individual dan return portofolio saham. Topik selanjutnya adalah mengenai diversifikasi dan pemilihan portofolio saham, di mana ada 3 cara diversifikasi, yaitu ada dengan banyak aktiva, diversifikasi secara random, dan diversifikasi Markowitz. Kemudian kami juga diajari mengenai korelasi saham, di mana harga saham bergerak berhubungan satu sama lain dengan nilai korelasi ada pada range +1 sampai dengan -1. Korelasi positif apabila 2 atau lebih saham itu bergerak secara bersama dan searah, dan berkorelasi negatif apabila 2 atau lebih saham bergerak secara tidak searah. Lalu setelah itu kami juga belajar menghitung mencari korelasi saham perusahaan. Dan kemudian materi terakhir merupakan materi mengenai model capital asset pricing model, di mana model ini adalah pengembangan dari model Markowitz dan disebut juga dengan model keseimbangan. Manfaat materi ini bagi saya pribadi sebagai mahasiswa yaitu pertama, saya menjadi tertarik mengenai investasi saham, dan setelah dijelaskan cara menghitung dari return, dari risiko, itu membuat saya menjadi semakin ingin mencobanya karena saya sudah bisa mengetahui cara menghindari risiko-risikonya dan mengetahui berapa banyak yang akan saya peroleh. Dan sebagai mahasiswa di mana kita dituntut belajar, di sisi lain kita juga butuh uang untuk menjalani kehidupan sehari-hari, untuk mencari tambahan uang jajan selain dari orang tua, apalagi yang tinggal jauh dari orang tua, di mana melalui investasi kita tidak harus bekerja secara fisik, namun kita bisa tetap mendapatkan uang.
Manfaat materi ini bagi perusahaan menurut saya, dengan adanya materi ini, orang yang belum tahu mengenai investasi mungkin akan tertarik untuk memulai investasi saham, sehingga bagi perusahaan juga tidak ragu untuk mencari pinjaman dana ketika mereka akan melakukan go public untuk mengedarkan sahamnya. Manfaat materi ini bagi ilmu keuangan menurut saya yaitu materi ini bisa dijadikan salah satu referensi pembelajaran untuk mengedukasi masyarakat yang belum mengetahui tentang apa itu investasi saham dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Baik, sekian dari video ini. Terima kasih telah menyaksikan dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu dosen yang telah membimbing kami selama 1 semester ini di mata kuliah investasi dan sekuritas. Kiranya sehat selalu, Tuhan memberkati.